Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya Dila Selvia dalam Dilan News. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan relevan, yaitu bagaimana Ibu Kota Nusantara merancang strategi untuk memanfaatkan teknologi canggih seperti robotic process automation dan Internet of Things. Nah, apa sih robotic process automation dan Internet of Things itu? RPA berfungsi untuk mengotomatisasikan proses berulang dengan bantuan robot software. Sementara itu, IoT adalah teknologi yang menghubungkan perangkat dan sistem untuk saling berkomunikasi melalui internet. Adapun pembahasan poin penting berdasarkan 5W dan 1H yang sudah kami lakukan riset dengan mewawancarai beberapa sumber. Simak video lengkapnya setelah tayangan berikut. Apa tujuan utama didirikannya IKN? IKN ini dirancang sebagai kota yang modern dan juga ramah lingkungan. Dengan teknologi RPA dan IoT, menjadi fondasi untuk mendukung efisiensi kerja, pemantauan lingkungan, hingga manajemen kota yang pintar. Menurut Kakak Wilma, siapa saja pihak yang terlibat dalam penyusunan konsep dan implementasi teknologi di IKN? Nah, jadi siapa saja yang terlibat? Yang pertama itu ada pemerintahan pusat ya pastinya. Terus ada badan otoritas IKN, ada pengembang teknologi juga, ada perusahaan teknologi lokal dan internasional, dan juga masyarakat yang sebagai pengguna utamanya gitu. Nah, kolaborasi antar pihak ini tuh diperlukan pastinya untuk memastikan keberhasilan implementasi di IKN ini. Menurut Kakak Ziha sendiri, kapan implementasi awal teknologi RPA dan IoT direncanakan akan dimulai di KKN? Baik, izin menjawab. Menurut saya itu sekitar pada tahun 2024, kita dapat melihat aksi nyata atau gebrakan nyata contoh penerapan dari RPA dan IoT di berbagai sektor bidang yang strategis. Oke, di sektor atau area manakah teknologi RPA dan IoT akan digunakan dalam mendukung pembangunan dan pengelolaan Ibu Kota Nusantara? Jadi, tim IKN itu sudah melakukan analisis kebutuhan di bidang mana saja sektor yang membutuhkan. Jadi, seperti contohnya ada transportasi, manajemen energi, hingga pelayanan publik. Menurut saya segitu, cukup sekian. Terima kasih. Menurut Kakak Nazla sendiri, mengapa teknologi RPA dan IoT dianggap penting untuk mendukung pembangunan dan operasional di IKN? Oke. Kalau menurut aku, RPA sama IoT ini sangat penting karena IKN itu mau dijadikan sebagai smart city, ya kan, kota cerdas. Jadi semuanya harus terintegrasi dan terhubung. Nah, kalau RPA dan IoT itu dipilih karena yang pertama untuk meningkatkan efisiensi, terus mengurangi biaya-biaya kalau misalnya pakai manual gitu ya. Kalau pakai RPA sama IoT kan lebih bahasanya lebih kayak gimana ya? Lebih fleksibel lah, lebih bisa mengurangi hal-hal yang dilakukan oleh manusia. Terus sama ada menyediakan data real time. Jadi kalau misalnya ada apa-apa tuh ada nih buktinya secara real time. Terus ya sih dan terakhir buat juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang hidup di IKN ya, mungkin seperti itu. Menurut Kakak Yuli, bagaimana langkah-langkah strategis dan taktis untuk mengintegrasikan RPA dan IoT ke dalam sistem pemerintahan, infrastruktur, dan layanan publik? Nah, menurut saya pertama-tama itu diidentifikasi dulu prioritasnya, misalkan kayak transportasinya, pelayanan kesehatannya. Lalu yang kedua, dibuat pelatihan untuk kerjanya menurut saya diutamakan untuk pekerja lokal supaya bisa mengurangi tingkat penganggurannya. Lalu yang terakhir dilakukan monitoring dan evaluasi. Nah, monitoringnya ini dilakukan dengan membuat KPI atau Key Performance Indicator. Jadi untuk menilai ini gimana sih hasil kinerjanya. Lalu yang terakhir dibuat evaluasinya. Jadi dibuat kayak penyesuaiannya dari hasil umpan balik. Itu aja dari saya.
Terima kasih kepada para narasumber atas informasi dan pandangannya. Jadi, harapan masyarakat dari implementasi RPA dan IoT di IKN adalah terciptanya kota yang cerdas, manusiawi, dan berkelanjutan. Teknologi ini tidak hanya harus mempermudah kehidupan sehari-hari, tetapi juga harus memperdayakan masyarakat untuk berkembang, hidup lebih baik, dan bangga menjadi bagian dari ibu kota Nusantara. Dengan pendekatan yang matang dan kolaboratif, RPA dan IoT dapat menjadi pendorong utama transformasi IKN sebagai kota pintar masa depan. Teknologi adalah kunci untuk membangun masa depan. RPA dan IoT diterapkan dengan visi yang jelas, strategi yang tepat, dan langkah yang bijak, maka ibu kota Nusantara dapat menjadi contoh harmoni antara inovasi dan keberlanjutan. Demikian ulasan kita hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa dalam program berikutnya.